Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aspal. Selamat berjumpa kembali dengan channel Cerita Aspal. Pada perjalanan kali ini saya akan mencoba menyusuri sebuah gedung atau bangunan peninggalan zaman kolonial yang berada di daerah Ciater yang katanya sudah terbengkalai. Seperti apa? Mari kita selusuri bersama dan selamat menonton. Cerita Aspal KM75 jelajah jalan, temukan cerita, let's go. Oh yeah, yeah, yeah. Kita melangkah menyusuri jalan, mencari cerita di setiap perjalanan. Dari desa hijau sampai alam tersembunyi, ada kisah yang menanti untuk ditemui. Naik turun jalan, roda terus berputar, pengalaman baru selalu ngajar. Tempat bersejarah, budaya dan musik, semua terangkum dalam cerita yang unik. Tak perlu jauh untuk menemukan makna, kadang cerita ada di depan mata. Buka mata, buka hati, nikmati perjalanan hari demi hari. Cerita Aspal KM75, temani langkah di sepanjang jalan. Cerita Aspal KM75, perjalanan pengalaman jadi kenangan. Dari kampung sampai kota, dari alam hingga sejarah. Karena setiap jalan selalu punya cerita. Oh yeah, keep on walking, keep on riding. Cerita baru terus mengalir. One road, one story, one journey, one memory. Cerita Aspal KM75, temani langkah di sepanjang jalan. Cerita Aspal KM75, musik, sejarah, pengalaman. Dari kampung sampai kota, dari alam hingga sejarah. Tak peduli kemana kita melangkah, setiap jalan selalu punya cerita. Cerita Aspal KM75, jelajah, rasakan, ceritakan. Karena setiap jalan selalu punya cerita. Oh, yeah, yeah. Oke Sobat Aspal, kita sudah sampai di tujuan kita. Udah di sebelah kiri dari Jalan Ciater. Jadi bangunan ini tepat berada di depan kantor kecamatan Ciater ya. Dan di sini ada sebuah mesin, mungkin mesin teh ya. Jadi ini kalau kita lihat ini diproduksi dari Sri Lanka ya. Oke Sobat Aspal, jadi bangunan ini menurut beberapa sumber informasi kemungkinan pada zamannya sebagai tempat tinggal para petinggi dari perusahaan perkebunan atau kantor ya dari perkebunan. Dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa keberadaan perusahaan teh di Subang ini sudah berdiri selama 3 periode. Mulai di periode pertama tahun 1812 sampai 1839 dimiliki oleh orang Inggris. Kemudian periode kedua tahun 1840 sampai 1911 dikuasai oleh pengusaha Belanda dengan tokoh legend yaitu Pieter William Hoogland.
periode ketiga tahun 1911 sampai 1954 dimiliki oleh pengusaha Salinggris, dan sekarang pengelolaannya di bawah PT PN 8. Dahulu gedung ini berfungsi sebagai tempat atau kantor petinggi perusahaan perkebunan teh dan sempat dialihfungsikan menjadi museum teh di bawah pengelolaan PT PN 8 untuk menyimpan sejarah panjang tentang perkebunan teh di Tanah Priangan. Oke Sobat Aspal, jadi ini adalah area belakang dari bangunan ini. Di sini, pintunya ternyata sudah terbuka ya. Bentar, saya simpan dulu helm. Kita lihat. Jadi ini sudah terbuka ya Sobat. Kita bisa melihat dan ditutupi oleh sebuah kayu. Saya coba geserkan dulu. Ini bangunan di dalam ini kita bisa melihat ini jendelanya dua lapis ya, satu kaca dan satu lagi kayu bagian luarnya. Kita bisa melihat sekeliling bangunan ini, nah terlihat agak bundar ya, setengah lingkaran lah bagian depannya. Bangunan ini setengah lingkaran, tembok-temboknya ada yang sudah berjamur. Sayang sekali, ini rumah sebenarnya sangat bagus ya, sangat kokoh. Kalau tinggalin, ini adalah kamar tengah. Ada pintu ke sana juga, cukup gelap di sini. Ada kelelawar juga besar-besar. Nah, jadi kamar-kamar ini ada pintu ya. Jadi dari kamar 1 ke kamar 2 itu ada pintu terhubung. Seperti ini. Kita masuk ke kamar depan, ternyata masih terhubung ya ke kamar kedua dan ketiga. Ini di depannya. Sayang sekali ya bangunan ini terlantarkan begini saja. Sebenarnya masih bagus kalau dirawat. Sayang sekali ya. Jadi bangunan ini pernah dijadikan museum juga, museum teh ya. Kita bisa melihat. Sayang sekali. Kalau masih saya hanya mau nih. Jadi seperti ini di dalam gedung bulut ini, sangat mewah menurut saya ini bangunan. Sayang sekali ya. Oke Sobat Aspal, beginilah kondisi di dalam dari bangunan peninggalan Belanda yang berada di Jalan Ciater, Kabupaten Subang. Lebih tepatnya bangunan ini dibangun tahun berapa saya tidak tahu, mungkin nanti saya akan coba cari tahu, nanti akan saya sertakan di deskripsi dari video saya. Oke, kita coba lihat ke area luar. Jadi ini pintu saya tutup lagi dulu. Jadi ini udah terbuka ya, bangunan ini udah ada yang jempol kayaknya. Kita lihat ini adalah area belakang, dan sepertinya ini adalah bangunan tambahan ya, bukan bangunan yang
dibangun pada tahun atau pada pembuatan Gedung Bulit itu. Area belakangnya terlihat banyak sekali pohon-pohon liar, sudah semak belukarnya sudah sangat tinggi. Dan ini mungkin ini adalah ruangan-ruangan tambahan. Ini ada kamar-kamar, kita lihat ini kamar kosong seperti ini aja ya bangunannya. Kita lihat yang ini sudah tidak ada kusennya, yang ini udah pecah juga kacanya. Sayang, ini sayang banget ini diterlantarkan begini saja. Kamar mandi ya, ini kamar mandi seperti ini kondisinya. Itu ya. Oke, Sobat Aspal, saya penasaran, saya coba lihat lagi ke sini. Saya belum lihat dalamnya. Ini seperti inilah kondisi dari Gedung Bulit yang berada di Jalan Ciater ini. Sangat disayangkan bangunan ini harus diterlantarkan begitu saja ya. Sobat Aspal, dan akhirnya sampai kita di penghujung penelusuran Gedung Bulit Ciater. Bangunan yang mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah bangunan tua yang mulai ditinggalkan. Tetapi bagi saya tempat ini seperti ini adalah bagian dari sebuah perjalanan sejarah. Di balik dinding yang mulai menua ada jejak aktivitas manusia, perjalanan perkebunan teh, dan cerita masa lalu yang pernah berlangsung di tempat ini. Mungkin tidak semua cerita berhasil kita temukan hari ini, namun setidaknya perjalanan ini mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tidak hanya memiliki bangunan, tetapi juga memiliki cerita dan kenangan. Kami akan terus berjalan menyusuri tempat-tempat yang mungkin selama ini terlewatkan, untuk mencari sejarah, pengalaman, dan cerita berbagai penjuru. Saya pamit, sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah menyusuri jalan, mencari cerita di setiap perjalanan. Dari desa hijau sampai alam tersembunyi, ada kisah yang menanti untuk ditemui. Naik turun jalan roda